Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Saryono SPD MM. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manajemen pemasaran. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ivana Rosa Purbaningrum dengan NIM 2006435. Yang kedua ada Lulu Mardiana Rukmana dengan NIM 2008895. Yang ketiga ada Cynthia Agustina dengan NIM 2004633. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Anissa Rahmawati dengan NIM 2010121. Yang terakhir ada Wulandari dengan NIM 2001595. Selanjutnya ada susunan penyampaian materi. Yang pertama, materi disampaikan oleh Lulu tentang pengertian, tujuan, dan peranan manajemen pemasaran. Yang kedua, yaitu Ivana tentang rencana, strategi, dan fungsi manajemen pemasaran. Yang ketiga, oleh Wulan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Yang keempat, ada konsep, audit, dan tugas manajemen pemasaran. Yang terakhir, ada kelebihan, kekurangan, dan pentingnya manajemen. Baiklah, kita langsung saja kepada teman-teman pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo semuanya, selamat pagi. Saya akan membahas mengenai pengertian manajemen pemasaran. Mau tanya dong, apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar pemasaran atau marketing? Sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian manajemen pemasaran, saya akan menceritakan bagaimana kemudahan Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Nadiem Makarim ini senang sekali menggunakan ojek pada waktu itu untuk mobilitasnya, karena menurutnya itu lebih efisien, dan kemudian beliau memikirkan bahwa tukang ojek ketika tidak mendapatkan orderan, mereka akan menghabiskan waktunya itu hanya di pangkalan saja. Untuk itu Nadiem Makarim memikirkan kenyamanan dan keamanan penumpang sangatlah rendah. Kemudian beliau mendirikan Gojek, sebuah aplikasi ojek online yang menghubungkan antara pengguna jasa ojek dengan tukang ojek secara digital. Dari cerita ini, benang merahnya adalah membuat inovasi dan bisnis itu merangkak dari sebuah kebutuhan. Jadi, apa itu marketing? Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Berdasarkan pada definisi ini, disimpulkan bahwa titik tolak pemasaran terletak pada keinginan dan kebutuhan. Menurut Westtanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Apa aja sih yang dipasarkan? Mungkin teman-teman berbicara dengan pemasaran atau marketing, yang pastinya adalah produk, barang dan jasa, orang, tempat, properti, organisasi, dan informasi. Jadi, manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan program-program yang menguntungkan pengusaha, dan juga dapat diartikan sebagai ilmu memilih pangsa pasar supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Atau manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, yang terdiri dari kegiatan mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Di dalam fungsi manajemen pemasaran, ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Tujuan pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Berbicara jangka panjang adalah bagi perusahaan untuk secepat mungkin, artinya dapat menutup semua biaya produksi yang digunakan, dan jika ada kelebihan maka dikatakan laba. Sedangkan tujuan jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Dan yang terakhir yaitu jangka panjang. Untuk jangka panjang, perusahaan memperbesar para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Ya, selanjutnya saya Ivana Rosa dengan NIM 2006435 akan membahas tentang rencana pemasaran, strategi pemasaran, dan juga fungsi dari manajemen pemasaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah bagaimana sebuah organisasi bisnis dapat mencapai tujuan pemasarannya melalui sistem pemasaran yang dibentuk oleh komponen eksternal, internal, maupun umpan balik dan wirausahawan atau pelaku bisnis itu sendiri. Proses awal perencanaan dimulai dari penetapan tujuan, kemudian merinci berbagai cara, teknik, dan prosedur guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dikatakan efektif jika tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan sepenuhnya. Kegiatan pemasaran dapat menjadi sumber kegagalan perusahaan dan atau menjadi pemborosan jika tidak direncanakan dengan baik. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang. Tanpa perencanaan sebuah organisasi, mungkin akan melakukan cara-cara ekstrim untuk menghindari kerugian atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perencanaan dapat mencakup suatu periode yang sangat panjang atau pendek. Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarahkan kegiatan atau usaha pemasaran dalam suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pemasaran merupakan bagian dari perencanaan pemasaran yang merupakan tahap kelima dari proses pemasaran. Di samping saya adalah diagram dari proses pemasaran. Selanjutnya adalah fungsi dari pemasaran. Fungsi pemasaran adalah menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Peranan lainnya adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan.
Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga, dan merancang peluncuran serta promosi produk. Penjelasan fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan terpadu dan saling mendukung antara lain, yaitu ada A. Perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran. Itu meliputi tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan. Tujuan untuk meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun di luar perusahaan yang tidak menentu. Karena tujuan organisasi sudah difokuskan, maka dengan perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan tujuan. Yang B, ada implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Tujuannya agar setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan, sehingga tidak overlapping. Yang C adalah pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran, yaitu usaha memberikan petunjuk agar para pelaksana mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, meliputi 1. Ada penentuan standar, 2. Supervisi kegiatan atau pemeriksaan, yang ketiga ada perbandingan hasil dengan standar, dan terakhir adalah kegiatan mengoreksi standar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dengan NIM 2001595 akan menjelaskan tentang segmentation, targeting, dan juga positioning. Segmentation atau segmentasi pasar merupakan upaya pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau juga tingkah laku mereka. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena pada umumnya pasar untuk suatu produk atau jasa mempunyai banyak perbedaan, terutama pada kebutuhan mereka, keinginan, dan juga daya beli. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah melayani dengan berbagai kebutuhan dan keinginan pasar tersebut. Dalam kegiatan bisnis, segmentasi pasar digunakan untuk memilih pasar sasaran, mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin pasar, merumuskan pesanan, komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, mendesain produk, dan juga lainnya. Dalam melakukan segmentasi pasar, terdapat beberapa cara. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku yang dapat digunakan secara tersendiri atau gabungan. Secara garis besarnya, dasar-dasar segmentasi pasar dijelaskan dengan yang pertama, orang dengan keinginan, dan yang kedua, geografis dan juga demografis. Yang ketiga, adanya uang untuk dibelanjakan. Artinya, segmentasi dilakukan berdasarkan daya beli konsumen atau juga distribusi pendapatan. Yang terakhir, kemampuan untuk membelanjakan. Segmentasi dilakukan dengan melihat perilaku beli konsumen. Selanjutnya ada targeting atau pasar sasaran. Targeting atau menetapkan target pasar adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Target pasar yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Kadang-kadang, targeting disebut juga selecting, karena marketer harus menyeleksi. Menyeleksi di sini berarti marketer harus memiliki keberanian pada beberapa bagian saja, dan meninggalkan bagian lainnya. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal. Yang pertama yaitu responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program pemasaran yang dikembangkan. Contohnya, majalah untuk ditunjukkan untuk pria,
Bahkan menurut survei yang responsif, tidak hanya pria tetapi juga sejumlah wanita untuk kelas menengah. Yang kedua, ada potensi penjualan. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya pasar tidak hanya dari populasi, tetapi juga daya beli dan juga keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan yang memadai. Dan yang terakhir, jangkauan media. Materi selanjutnya adalah positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan juga citra perusahaan, sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Positioning merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan juga produk pesaingnya, sehingga akan dihasilkan suatu persepsi. Ada beberapa cara untuk menetapkan positioning suatu produk. Yang pertama, positioning berdasarkan perbedaan produk. Produk memposisikan dirinya sebagai lebih baik daripada produk pesaing utamanya. Marketer dapat menunjukkan kepada pasarnya di mana letak perbedaan produknya terhadap pesaingnya. Yang kedua, positioning berdasarkan manfaat produk. Kemudahan, waktu, kejelasan, kejujuran, kenikmatan, murah, dan juga jaminan. Yang ketiga, positioning melalui imajinasi. Menggunakan imajinasi seperti tempat, orang, benda-benda, dan juga situasi. Yang keempat, ada positioning menurut atribut produk. Usaha memposisikan dirinya menurut atribut produknya. Yang terakhir, ada positioning menurut harga atau kualitas. Produk diposisikan sebagai nilai, harga, dan kualitas tersebut yang terbaik. Selanjutnya saya Cynthia Agustina dengan NIM 24633. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pemasaran, audit pemasaran, dan tugas manajemen pemasaran. Konsep pemasaran. Dalam pemasaran terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi, yaitu yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. Lalu yang ketiga ada konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Lalu yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa fungsi untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang kelima ada konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Lalu selanjutnya ada audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit memberikan masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan presentasi kerja pemasaran. Lalu selanjutnya ada tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, bertujuan untuk mempelajari kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan suatu konsep produk atau barang untuk sebuah kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pasar. Yang ketiga, bertujuan untuk membuat desain produk dan untuk mengembangkan dalam pembungkusan maupun merek. Yang keempat, bertujuan untuk mengatur distribusi dan untuk memeriksa penjualan.
Yang kelima, bertujuan untuk menciptakan komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mengatur harga untuk mendapatkan return atau investment yang layak. Sekian materi yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2010121 kelas 2B Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari konsep pemasaran. Yang pertama ada kelebihan konsep pemasaran. 1. Dengan menerapkan konsep pemasaran, kita memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan meyakinkan bahwa masyarakat akan puas terhadap apa yang diberikan kita dengan konsep seperti ini. Pelanggan akan kembali untuk membeli kepada kita, atau kata lainnya adalah berlangganan. Yang kedua, yaitu sangat mudah dalam memikat hati pelanggan. Karena dengan konsep pemasaran, kita menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan. Tidak hanya asal menawarkan saja, tetapi juga mengambil hati pelanggan. Pemasaran yang terkoordinir maksudnya kita tidak akan memiliki stok berlebih lagi karena kita menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Untuk kekurangan dari konsep pemasaran, yang pertama ada penyebarannya sangat minim. Karena dengan konsep ini kita tidak melakukan promosi, jadi kita hanya dikenal di daerah tertentu saja dan sulit untuk mengembangkan ke kawasan yang lebih luas. Yang kedua, yaitu persaingannya yang kuat. Dalam satu pasar sasaran, bisa banyak penganut konsep pemasaran ini, dan mereka akan berlomba-lomba untuk menyediakan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu susah untuk berinovasi, karena kita hanya menyediakan apa yang diperlukan oleh pelanggan saja, dan kita tidak bisa seenaknya mengeluarkan produk sendiri yang nantinya tidak ada kepastian bahwa produk yang kita munculkan pasti laku di pasar sasaran. Nah, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu pentingnya manajemen pemasaran. Dengan kemampuan menguasai suatu pasar yang ada, dapat memungkinkan suatu perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasinya, pengembangan, dan faktor lainnya. Perusahaan harus melakukan suatu konsolidasi yang mengarah ke dalam maupun keluar agar dapat mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, serta hambatan yang mungkin diketahui apabila perusahaan dapat memutuskan tugas manajemen yang berkompetisi di pasar. Dan terakhir, saya akan membacakan suatu kutipan dari Basus Swasta dan Irawan. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.